Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu, pingsan akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu, pingsan akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam, maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu loh. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam, terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak Ren? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh, aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh.
kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja itu. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Februari. Kenal sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Cito katanya gitu. Laporkan, apakah Kakak melaporkan Iya, si laporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri
karena tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia, sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni, dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan.
Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Kapal? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi
dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya budenya datang, terus budenya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya budenya datang, terus budenya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu loh. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak Ren? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu loh hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh.
Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja itu. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Februari. Kenal sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Bu Cito katanya gitu. Laporkan, apakah kakak melaporkan Iya, si laporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia, sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni, dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitasnya aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan ke Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat seseran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi
dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya. Ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Karena aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Februari. Kenal sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah kakak melaporkan Iya, melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, dari Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitasnya yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, si laporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa laporan? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Kapal? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang ngeredain gitu loh. Ngeredam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yuperere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang ngeredain gitu loh. Ngeredam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak Ren? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu loh hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Karena aku kemarin bilang utangnya apa aja itu. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray. Maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, dari Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita, aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitasnya yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan Iya, si laporkan ya, kembali. bagaimana kejelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa laporannya? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Kapal? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya. Ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu loh hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Karena aku kemarin bilang utangnya apa aja itu. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Februari. Kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Guci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah kakak melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, dari Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa laporan? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Kapan? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat seseran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang ngeredain gitu loh. Ngeredam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang ngeredain gitu loh. Ngeredam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu loh hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Karena aku kemarin bilang utangnya apa aja itu. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Februari. Kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah kakak melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, dari Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, si laporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ngajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu loh. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak Ren? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemanapun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Cito katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana kejelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami, kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita, aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Pasca dilaporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Pak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Kapal? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, kayak lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh.
Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa laporannya? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelum sama aku juga ada lagi sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan? Iya, si melaporkan. ya, bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat seseran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri.
sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang? Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus
Karena aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena
tidak karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah
pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami, kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan? Iya, melaporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin. Kemarin sekitar pukul Malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri, sampai mamanya kan pingsan itu.
pingsan. Akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh, redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu loh. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak Ren? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus karena aku kemarin bilang utangnya apa aja, terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja.
alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa laporannya? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya.
Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia, sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni, dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di apa ya telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat,
dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini, dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sama teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejok dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan? Iya, si melaporkan. ya, bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin. Kemarin sekitar pukul Malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, kamu juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak
pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Supirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang? Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Tiba-tiba nanyain uang.
yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa laporannya? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau
pernikahan yang awalnya dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia, sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni, dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di apa ya telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya, dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, dari Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial
kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan? Iya, melaporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau melapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik.
Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Supirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu.
Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya
dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya, Intan Anggraini ini,
dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, balik. bagaimana Iya. penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa Kak? Tentang apa laporan? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir.
Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Supirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya. Ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah gitu loh. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang? Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari.
stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal Februari. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya
dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini. Dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya, Intan Anggraini ini,
dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sama teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik. Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir.
Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Supirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya. Ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Re, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Nah, tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, BTPN, apalah itu. Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari.
stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal Februari. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui, maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray, Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya
dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di apa ya telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray, dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial
kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan? Iya, melaporkan ya, balik. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Gitu. Laporan terkait apa sih? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti lah, tapi biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan. Kapal? Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat seseran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik.
Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah, ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuman karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang Itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, duit TPN, apalah itu.
Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah? 4 hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut, ada beberapa contoh kasus yang disampaikan oleh Ray, terutama terkait dengan identitas dirinya, bahwasanya Ray ini sejak awal Februari kemarin saat mengawali bertemu dengan Intan ini, dia mengaku memang sebagai perempuan, dan Intan beserta keluarganya ini juga telah mengakui maksud kami telah mengetahui kalau Ray ini memang seorang perempuan sejak awal. Begitu juga pada saat prosesi pernikahan siri tersebut, Ray mengaku kalau pernikahan ini memang diminta langsung oleh Intan. Bahkan dia kemarin pada saat kami bertemu dengan Ray juga menunjukkan beberapa chat di WhatsApp kalau Intan ini memang mengajak dia menikah. Dan sebelum pernikahan itu dimulai, menurut Ray ini sempat hendak membatalkan pernikahan dengan Intan. Akan tetapi sempat ada kegaduhan di rumah Intan sendiri, bahkan Ray menyebut ada salah satu orang di rumah Intan itu yang mau bunuh diri karena karena dia mau kalau proses pernikahan tersebut harus tetap berjalan sebagaimana semestinya. Dan Ray juga menampik kalau pernikahan yang awalnya
dilakukan pada 8 April itu sebenarnya tidak berlangsung demikian. Versi dia sebenarnya pernikahan resmi mereka itu akan berlangsung pada 6 Juni dan perhitungan dari pernikahan tersebut itu telah di tanggal 6 Juni itu didapatkan dari pihak keluarga Ray, maksud kami dari pihak keluarga Intan. Dan yang tanggal 8 April itu rencananya tunangan, akan tetapi Ray sendiri ini bingung kok tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba pada tanggal 3 April itu dilakukan pernikahan siri atau pernikahan tersebut mendadak. Kalau dari versi Intan sebelumnya, Intan itu sempat menyampaikan pada tanggal 2 April itu ada keluarga dari Ray ini yang meninggal dunia. Dan Ray meminta untuk pernikahan dilakukan cepat-cepat. Akan tetapi versi dari Ray sendiri itu, dia mengakui kalau memang pada tanggal 2 April itu ada keluarganya yang meninggal dunia. Dan posisinya pada waktu itu, dia sedang berada di rumah Intan pada tanggal 2 April. Nah, dan keesokan harinya, Ray ini bingung. Kok tiba-tiba di rumah Intan ini sudah rame dan dia diajak menikah. Di situ dia juga sempat bingung, meskipun dalam video yang beredar dia sempat menangis, dan menangisnya itu menurut Ray dia itu bingung. Kok tiba-tiba seperti ini? Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ray dan Intan itu berbeda-beda. Jadi mereka memiliki versi masing-masing. Begitu juga saat malam pertama, Intan menyampaikan kalau dia itu sempat shock karena baru mengetahui ternyata suaminya itu adalah seorang perempuan. Akan tetapi versi dari Ray sendiri, Ray ini mengaku pada saat malam pertama itu ya kondisinya biasa saja, tidak ada apa-apa, mereka sempat ngobrol aja di dalam kamar dan seperti itu. Dan Ray mengaku dia tidak diusir dari rumah tersebut. Pada keesokan harinya dia malah yang pergi sendiri dari rumah Intan. Dan selain itu ada beberapa bantahan-bantahan yang lain yang disampaikan oleh Ray ini, terutama dengan berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Ray mengaku sejak berkenalan dengan Intan ini telah banyak memberikan sejumlah uang kepada Intan. Uang tersebut digunakan untuk menutupi utang-utang Intan maupun untuk membantu keluarga Intan. Dan Ray juga menyampaikan total uang yang telah dia keluarkan untuk Intan dan keluarganya ini hampir menyentuh angka 200 juta rupiah. Dan uang-uang tersebut memang diberikan kepada Intan untuk berbelanja, seperti berbelanja sepatu, tas, check-out barang di marketplace, dan lain sebagainya. Dan saat saya bertemu dengan Intan juga mengakui kalau dia sempat diberikan beberapa barang-barang tersebut, termasuk handphone iPhone milik Intan itu juga hasil pemberian dari Ray. Akan tetapi versi dari Intan, setelah kasus ini viral, Ray itu meminta balik barang-barang tersebut. Nah, mungkin seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki bisa disampaikan apa isi tuntutan Ray ke Intan dalam kasus ini? Nah, isi tuntutan laporan balik Ray ini, jadi Ray ini melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026 pada malam hari. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ray ini, dia melakukan pelaporan balik itu terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Dia memang melaporkan itu setelah pada sore harinya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui informasi di media sosial
kalau dia itu sedang dilaporkan oleh istri-istrinya Intan Anggraini ini dan viral di media sosial. Informasi itu dia dapatkan dari rekan teman-temannya, dan setelah setelah dicek sendiri oleh Ray, ternyata narasi yang ada yang telah tersebar di media sosial itu menurutnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu memicu dirinya bersama kuasa hukumnya itu melakukan pelaporan balik di Polres Batu pada tanggal 8 April 2026. Dan sebelum dia melaporkan balik tersebut, Ray mau berinisiatif untuk mendatangi kediaman Intan Anggraini. Akan tetapi maksud kami kedatangan Ray ke rumah Intan itu untuk melakukan mediasi, menyelesaikan masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akan tetapi menurut Ray, upaya yang telah dia lakukan yaitu dengan menghubungi Intan itu tidak direspon dengan baik. Waktu kami ketemu kemarin, Ray juga menunjukkan bukti-bukti chat yang ada di WhatsApp itu juga tidak direspon dengan Intan, dan sehingga proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dan Ray pun akhirnya melakukan laporan balik ke Polres Batu. Seperti itu, Arin, informasi yang bisa kami laporkan dari kasus ini. Oke, baik, terima kasih rekan Rifki atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Teman-temannya pun tahu berita itu. Aku tahu video itu juga dari teman-temannya, sampai teman-temannya emosi semua gitu loh. Jadi sebenarnya si Intan ini sudah tahu ya? Sudah tahu dari awal banget, pertama kali mau ngejob dia itu udah dikasih tahu sama maminya. Terus akhirnya berlanjut bahwasannya dia juga cerita kalau dia sudah trauma gitu loh. Makanya sebelumnya juga, sebelum sama aku juga ada lagi sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tapi KTP asli. Memberikan file ya waktu itu ya? File. Udah terakhir aku chat, bilang atas dasar apa ngelaporin aku. Aku tidak melakukan tindak kriminal, aku bilang gitu. Terus aku juga bilang, bentar ya. Apakah dilaporkan? Apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, balik. bagaimana Iya. penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti lah, nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. ke Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam. Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, teman juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau ngelapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu dapat sasaran dari teman-temannya dia itu gitu. Adanya video itu. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik.
Kasus pernikahan siri sesama jenis di Malang terus bergulir. Setelah dilaporkan oleh sang istri Intan Anggraini 28 tahun atas dugaan pemalsuan identitas, kini pihak yang terlapor yakni Ray alias Yupirere 36 tahun melaporkan balik Intan kepada pihak kepolisian. Ray yang merupakan pasangan sesama jenis korban melaporkan Intan pada Rabu 8 April malam. Sebagai informasi, sebelumnya Intan melaporkan Ray ke Polresta Malang Kota atas dugaan pemalsuan identitas. Namun dalam keterangannya baru-baru ini, Ray menegaskan bahwa tuduhan Intan tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebut Intan sudah mengetahui identitasnya sejak awal perkenalan. Menurut Ray, hubungan mereka tidak diawali dengan kebohongan. Ia mengaku Intan kerap datang ke rumahnya dan teman-teman Intan pun mengetahui soal identitas aslinya. Ray juga menambahkan bahwa dirinya hanya berusaha memperlakukan Intan dengan baik setelah Intan bercerita tentang trauma dari hubungan sebelumnya. Rencana pernikahan yang terjadi belakangan disebut Ray bukan sepenuhnya keinginannya, ia bahkan sempat mengajak untuk mengakhiri hubungan. Ia juga menyinggung adanya dugaan motif ekonomi di balik hubungan tersebut. Ray mengaku selama menjalin hubungan, dirinya kerap membantu kebutuhan finansial Intan, termasuk melunasi sejumlah utang sekitar 200 juta rupiah. Ia bahkan sengaja menghentikan pemberian uang selama 4 hari untuk menguji situasi. Dari situ menurutnya konflik mulai muncul hingga berujung pada laporan kepada pihak kepolisian. Kemudian terkait pemalsuan identitas, Ray menegaskan bahwa sedari awal berkenalan ia menggunakan data diri yang asli. Ia juga turut menepis tudingan intimidasi maupun ancaman yang dilayangkan terhadap Intan. Setelah merasa nama baiknya dicemarkan, Ray kemudian melaporkan Intan ke Polres Batu pada Rabu malam 8 April. Laporan tersebut terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ray mengaku kecewa karena narasi yang beredar di media sosial tidak sesuai dengan kenyataan. Ia juga membantah tuduhan pemalsuan dokumen. Ia menegaskan identitas yang digunakan adalah asli dan tidak pernah melakukan intimidasi terhadap Intan. Sementara itu, Intan bersama keluarganya tetap bersikukuh bahwa Ray menipu dengan janji-janji palsu. Intan mengaku sempat dijanjikan mobil mewah, rumah besar, hingga diajak ke luar negeri. Bahkan Ray sempat meminta Intan membuat paspor dengan alasan akan berangkat ke Thailand. Ayah Intan yakni Sodik juga mengaku sempat percaya dengan ucapan Ray karena penampilan dan suara Ray menyerupai seorang laki-laki. Sebelum adanya seperti itu, aku sudah ajak udahan, tapi dari pihak mamanya sama dia mau ngancam bunuh diri. Sampai mamanya kan pingsan itu. Pingsan, akhirnya buninya datang, terus buninya yang redain gitu loh. Redam biar kayak pikirin dulu lah baik-baik, jangan tergesa-gesa. Katanya, ya gimana Ren, nanti mama udah terlanjur malu sama tetangga-tetangga, apalagi kamu mau nikah ini segala macam. Nah kan udah tahu identitasku seperti apa dan segala macam. Maksud aku biarkan dulu prosesnya dulu berjalan gitu loh. Cuman kan memang gegabah. Gitu. Cuman banyak sekali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Sebelum si Intan ini lapor polisi, pernah ngomong sesuatu nggak ke Kak? Ya pembahasan kayak uang dan uang. Ada bukti chatnya juga. Maksudnya apa itu uang? Uang itu di mana? Yang ya kan ada beberapa hutang yang sudah aku tutup gitu loh. Ada beberapa hutang yang sudah aku tutup, yang dia diviralkan juga soal utang piutang, itu juga aku nutup gitu loh. Dan bukti transfer, buktinya itu nggak cuma 1-2, tapi banyak gitu hutang-hutang dia. Terus akhirnya ada lagi lah ketahuan loh. Aku kemarin nanya ke kamu loh, udah ada lagi nggak gitu loh. Kata kamu udah nggak ada gitu loh. Terus kan aku kemarin bilang utangnya apa aja. Terus alasan dia gini, aku nggak mau kamu yang nutupin semua, nggak enak akunya, apalagi aku nggak kerja. Alibinya seperti itu. Tiba-tiba nanyain uang, yang katanya masih ada lagi mekar, duit TPN, apalah itu.
Aku nggak ngasih gitu loh. Berapa lama Kak memberikan nafkah 4 kepada hari, Stopnya. 4 hari sengaja stop. Berarti 4 hari. selama Februari kenal sama Februari bener Iya, ya? Kenal, Februari. kenal Oh. sama Intan itu Terus kasih. orang tuanya juga iya, mau ke liburan kemana pun tak turutin, sampai saudaranya, tetangganya, teman-temannya bilang, loh ini dapat gadun dari mana? Pas waktu itu dikenalin, oh kamu sama Buci toh, katanya gitu. Laporkan, apakah melaporkan Iya, si melaporkan ya, kembali. bagaimana penjelasannya? Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah gitu. Laporan terkait apa sih? Tentang apa laporannya? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ray, wanita yang menikah siri dengan kekasih sejenisnya yakni Intan Anggraini, melaporkan balik sang istri atau kasus dugaan pencemaran nama baik dan pemerasan. Laporan itu diajukan wanita yang akrab disapa Yupi Rere itu ke Polres Batu pada Rabu 8 April 2026 malam. Ray menyebut bahwa laporan balik ini sebagai respons atas laporan dari Intan ke Polresta Malang Kota terkait dugaan pemalsuan identitas. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, yakni rekan Rifki Edgar. Baik rekan Rifki, bisa dijelaskan bagaimana update kasus pernikahan sejenis di Kota Malang ini? Oke, baik Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, bisa kami laporkan dari Kota Malang di mana terkait update kasus dari pernikahan sesama jenis yang melibatkan antara Ray sebagai suami dan juga Intan Anggraini sebagai perempuan. Ini telah memasuki babak baru di mana kami pada Kamis sore, Kamis 9 April 2026 sempat bertemu dengan Ray yang ternyata memiliki nama panggilan Yupi Rere ini, memberikan klarifikasi atas informasi yang telah beredar di media sosial terkait dirinya yang telah melakukan pernikahan siri pada Jumat 3 April 2026 kemarin. Dan berdasarkan narasi yang diterima oleh Ray dan juga teman-temannya di media sosial ini, dia mengaku bahwasanya narasi yang diberikan oleh Intan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia juga melakukan pelaporan balik atas kasus ini dan juga sempat membuat sejumlah bantahan yang memang selama ini ditujukan kepadanya. Seperti itu, Arin. Baik, rekan Rifki, bisa dijelaskan apa saja isi bantahan Ray atas tudingan yang dilayangkan pasangan sesama jenisnya? Baik Arin, terkait bantahan-bantahan tersebut ada